Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan sejahtera untuk kita semua. Salam dan bahagia untuk Bapak dan Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Faisal Senal, guru UPT SD Negeri 3 Arawa. Sebagai seorang guru, kita memiliki peran penting dalam pembelajaran karena setiap anak memiliki keunikan, minat, dan bakat yang berbeda. Metode pembelajaran yang sama tidak selalu efektif. Olehnya itu, salah satu yang kita lakukan yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi muncul dari kesadaran bahwa setiap siswa dalam kelas memiliki karakteristik yang unik. Pembelajaran berdiferensiasi disesuaikan dengan berbagai kebutuhan dan minat belajar siswa. Pembelajaran berdiferensiasi dalam program pemilihan sampah di sekolah menjadi langkah penting untuk menanamkan kepedulian lingkungan dengan cara sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik mereka. Pemilihan sampah merupakan isu krusial di sekolah karena tingginya produksi sampah anorganik seperti plastik dan sampah organik seperti dedaunan di sekolah. Yaitu di UPT SD Negeri 3 Arawa diperkenalkan materi pemilahan sampah dengan istilah mapacing, memilah sampah sebagai wujud cinta lingkungan. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi dalam program pemilahan sampah menghadirkan beberapa tantangan seperti 1. Keragaman pemahaman dan keterampilan siswa. 2. Berbagai gaya belajar siswa. 3. Kurangnya kesadaran dan motivasi siswa. Pembelajaran berdiferensiasi dalam program pemilihan sampah dapat lebih efektif dan berdampak positif bagi siswa dan lingkungan sekolah. Tentunya diperlukan asesmen awal untuk mengetahui pemahaman dasar siswa seperti dalam tayangan video berikut ini. Bapak akan berikan asesmen awal terlebih dahulu. Asesmennya ini secara tertulis. Jadi masing-masing anak-anak itu menyiapkan buku tulis di atas mejanya. Ya. Yang pertama, pertanyaannya apakah itu sampah? Yang kedua, apa saja ini sampah yang kalian ketahui? Ada yang bisa memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang Bapak tampilkan di papan tulis. Ada yang bisa? Ya, silakan. Naskah, silakan. Apakah itu sampah? Ya, silakan Naskah. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat dan bersifat dapat terurai dan juga bisa tidak terurai. Bagaimana? Benar atau salah? Benar. Berikan dia kartu Superman. Sebagai guru, untuk mendapatkan gambaran tentang kebutuhan dan potensi, dilakukan pendekatan berbeda untuk setiap siswa. Maka disiapkan berbagai sumber belajar dalam beberapa pos sesuai dengan minat belajar siswa. Ayo, belajar bersama. Bapak sudah sediakan 4 pos untuk kita belajar bersama. Nah ya, ada 4 pos untuk kita belajar bersama. Yang pertama, pos 1. Bagi anak-anakku yang ingin suka menonton video, bisa nanti menuju ke pos 1. Pos 1 tepat di ruangan ini ya. Pos 1 tepat di ruangan ini ya. Nah ya, di ruangan ini adalah pos 1 bagi yang ingin menonton video. Selanjutnya, Bapak sediakan pos 2. Bagi anak-anak yang suka membaca, silakan menuju ke pos 2. Pos 2 ada di samping kelas. Nah ya, di situ Bapak sudah siapkan situ bacaan. Anak-anak bisa membaca. Nah ya, anak-anak yang suka membaca. Terus Bapak juga siapkan pos 3, yaitu sini menyusun pasal. Ini baru pos 3 ini kita bermain, ayat kita bermain, kita menyusun pasal. Ya, menyusun pasal sehingga menjadi gambar yang utuh. Ya. Selanjutnya ada pos 4 bagi yang suka mengamati. Bagi yang suka mengamati melihat langsung bisa menuju ke pos 4. Pos 4 Bapak sediakan di sana. Di sana juga ada namanya pos 4 di sana ya. Kalau di sini pos 1 ya. Selanjutnya Bapak berikan kesempatan untuk menuju ke pos yang anak-anak disukai. Nah ya, silakan menuju ke pos yang anak-anak
sukai. Silakan. Ya, Bapak persilakan. Silakan siapa yang mau ke pos 4, pos 1, pos 2. Ya, silakan pos 2 ada yang mau ke pos 2 silakan, silakan. Pos 3 ada yang mau ke pos 3? Silakan menyusun parcel, bisa. Ya, bisa ya, silakan menuju ke pos 3 yang ingin menyusun parcel. Ya, bisa. Seperti di pos 1, disediakan sumber belajar berupa menonton video tentang jenis sampah dan pemilahannya. Bagi anak-anakku yang berada di pos 1, kita nonton video nah ya. Kita bisa lihat videonya tentang sampah nah ya. Silakan lihat videonya. Ini video tentang sampah. Anak-anakku bisa catat apa isi dari video itu ya nah ya. Ini videonya, silakan dilihat videonya. Sampah organik bisa dikatakan Nah ya. Bisa dilihat aja, bisa edil terus saja ya, bisa isi saja edil. Nah edil ya, silakan. Nah, silakan ya. dan bau yang berat Pos 2 membaca teks cerita yang berhubungan dengan pemilahan sampah. Silakan dibaca nak ya, silakan dibaca bacanya tentang sampah itu ya. Pos 3 menyusun pasal tentang pemilahan sampah. Ya, ini pos berapa nih? 3. Pos 3 menyusun pasal ya. Silakan dimulai susun pasalnya. Ya, silakan dimulai susun pasalnya nah ya. Oke, silakan susun pasalnya. Oke, kerjasama di sini, ditolak kerjasama di sini. Kalian harus kerjasama bagaimana menyusun pasal menjadi sebuah gambar yang utuh. Dan pos 4 pemilahan sampah secara kontekstual di tempat sampah. Tersedianya beberapa pos tersebut memungkinkan siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan minatnya. Setelah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dalam kegiatan pemilihan sampah, maka kita perlu merefleksi sebagai wujud efektivitas dan dampaknya bagi siswa dan proses pembelajaran itu sendiri. Beberapa aspek refleksi dari kegiatan ini, yaitu 1. Peningkatan pemahaman siswa tentang pemilahan sampah. Tampil ke depan, pos 1 yang apa tadi nak? Menonton? Ya, menonton video. Dia akan menceritakan apa yang dia tonton tadi. Ya. Silakan ayah. 2. Keterlibatan siswa dalam pembelajaran aktif. 3. Peningkatan kesadaran lingkungan di kalangan siswa. 4. Tingkat keberhasilan metode berdiferensiasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Filsa Galia, kelas 6. Pembelajaran dari Pak Pesal sangat menarik karena kami disediakan sumber belajar sesuai dengan minat kita, sehingga saya dengan mudah menerima pelajaran. 5. Pengembangan kemampuan kerjasama dan tanggung jawab. 6. Evaluasi kendala dalam implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Dan yang ketujuh, peluang untuk peningkatan dan pemahaman. Merefleksikan hasil belajar secara tertulis maupun lisan tentang hal yang dipelajari hari ini. Ada yang bisa memberikan refleksi untuk pembelajaran kita hari ini? Ada yang bisa? Ada yang bisa? Silakan. Ya, silakan. Nah, satu ya, silakan. Bisa berdiri, silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian sampah organik adalah barang yang sudah tidak terpakai dan dibuang oleh pemilik atau pemakai sebelumnya. Contoh sayur, daun, dan buah-buahan. Dan selanjutnya pengertian anorganik adalah limbah yang berasal dari bahan-bahan berhayati dan tidak bisa untuk diurai. Contoh besi, kaca, plastik. Dan itulah pengertian sampah organik dan anorganik. Oke, berikan tepuk Superman. Melalui refleksi ini, pembelajaran berdiferensiasi menjadi sarana yang tidak hanya membantu siswa memahami materi, tetapi juga menumbuhkan kepedulian lingkungan dan keterampilan hidup yang bermanfaat. Salam guru hebat.